terdapat teman-teman perkampungan makhluk halus. Sebagian penghuninya itu adalah berasal dari manusia, dan diyakini manusia itu adalah orang-orang yang tersesat di hutan alas Purwo itu, termasuk oleh pasukan-pasukan dari Aji Saka. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga di bulan ketiga tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas suatu taman nasional yang memiliki cerita horor, cerita mistis, mempunyai sejarah, bahkan memiliki misteri di dalamnya. Cerita ini tentang Alas Purwo, atau biasanya disebut dengan Kota Gaib Alas Purwo. Sebelum aku membahas cerita horornya teman-teman, aku akan membahas apa sih Alas Purwo itu dan bagaimana sejarahnya. Nah, kalian penasaran dengan ceritaku? Kalian simak ceritaku sampai habis ya. Alas Purwo merupakan taman nasional, suatu kawasan konservasi yang terkenal dengan berbagai misteri dan cerita horor. Lokasinya teman-teman terletak di ujung tenggara Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Makna dari nama Alas Purwo berasal dari bahasa Jawa yang berarti hutan pertama atau hutan tertua yang dipercaya sebagai tempat pertama kalinya muncul daratan di Jawa. Dengan luasnya sekitar 43.430 km persegi. Taman Nasional Alas Purwo ini teman-teman mempunyai sejarah yang sangat panjang. Secara geografis, asal-usul geologis, dahulu Alas Purwo ini merupakan lautan yang sangat dangkal, yang kemudian terangkat menjadi daratan akibat gerakan tektonik, dan mulai tumbuh tuh berbagai macam tanaman, sehingga menjadi hutan yang begitu sangat lebat. Pada zaman kuno teman-teman, Alas Purwo ini dipercaya sebagai tempat kelahiran dewa. Ya, dewa pencipta agama Hindu, yaitu Sang Hyang Widi. Pada tahun 1000 Masehi teman-teman, ada petilasan yang bernama Ida Empu Baharata, yaitu seorang pendeta sakti Buddha yang pada saat itu menjadi guru Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan. Empu Baharata juga teman-teman diberi misi untuk berbagi wilayah kerajaan setelah Airlangga turun tahta. Pada masa penjajahan teman-teman sekitar tahun 1920-an, sebagian kawasan teman-teman ditunjuk sebagai cagar alam. Pada tahun 1939, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-6, Alas Purwo ini teman-teman dijadikan suatu marga satwa Banyuwangi Selatan dengan luas 62.000 hektar. Alas Purwo teman-teman mempunyai cerita tentang kota gaib, kota kerajaan, yang lokasinya terletak di Taman Nasional Alas Purwo itu. Alas Purwo pun teman-teman disebut juga dengan nama Purwakala dalam legenda kuno dan dipercaya sebagai salah satu tempat yang dihuni oleh manusia yang tinggal di daerah Jawa, serta memiliki pintu gerbang menuju dimensi lain. Konon teman-teman, kerajaan gaib di sana adalah tempat berkumpulnya jin dari seluruh penjuru dunia yang dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno Jawa. Banyak kerajaan pada masa lalu bersekutu dengan penghuni kerajaan kota gaib Alas Purwo itu teman-teman, untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Selain itu teman-teman dipercaya sebagai tempat pelarian raja
Ya, sebagai tempat pelarian bagi raja-raja yang nggak memeluk agama Islam. Menurut legenda teman-teman, ada tokoh penting dan lokasi yang berhubungan dengan Alas Purwo itu. Aji Saka teman-teman pernah mendapatkan wahyu untuk membentuk kerajaan. Namun juga diperingatkan akan bencana yang mengancam negaranya. Aji Saka teman-teman kemudian mengirim pasukan sebanyak 3 kali ke Alas Purwo. Tapi semua pasukannya itu menghilang secara misterius. Awalnya sih dia kirim hanya 1 pasukan. Dan 1 pasukan itu ada puluhan ribu ya teman-teman. Namun mereka itu hilang secara misterius. Karena Aji Saka ini nggak memikirkan apa yang terjadi sama mereka. Apakah mereka itu dibunuh dengan orang di Alas Purwo atau bagaimana. Dia pun mengirimkan lagi 2 pasukan. Ya, lebih banyak gitu loh daripada pasukan sebelumnya. Namun lagi-lagi, pasukannya semuanya itu hilang secara misterius. Aji Saka pun sangat penasaran, apa sih yang terjadi? Kenapa nggak ada satupun di antara pasukan mereka itu kembali dan melaporkan apa yang terjadi? Dan mereka semua itu seperti ditelan bumi, teman-teman. Akhirnya, Aji Saka ini penasaran. Pada saat itu, teman-teman, Aji Saka ini datang dengan pasukannya. Namun, pasukannya itu hilang secara misterius. Nggak ada kayak teriakan, nggak ada kayak suara histeris. Jadi tinggal Aji Sakanya sendiri. Saat itu juga teman-teman, Aji Saka ini pun bertemu dengan seorang sosok yang dipercaya sebagai Batara Wisnu. Yang pada saat itu menjelma sebagai manusia. Ya, sosok Batara Wisnu menjelma sebagai orang biasa gitu loh. Dan bertemu dengan Aji Saka ini. Dia pun memberitahukan kepada Aji Saka agar Aji Saka ini pulang aja ke tempat asalnya. Dia memberikan saran, Aji Saka jangan masuk ke wilayah Alas Purwo itu. Apalagi masuk ke dalam hutannya. Ya, masuk ke Alas Purwo yang mengarah ke Alas Ketonggo. Namun teman-teman, karena sudah terpengaruh aura jahat atau aura hitam, Aji Saka ini nggak memperdulikan arahan dari Batara Wisnu yang menjelma sebagai manusia. Dia tetap masuk. Ya, dia tetap masuk ke Alas Purwo. Yang arahnya itu ke Alas Ketonggo. Dia pun masuk ke pintu gaib, teman-teman. Ya, dia masuk ke kerajaan Alas Purwo. Dan menghilang dalam sekejap. Ya, dan hal itu karena dia nggak mengikuti nasihat dari Batara Wisnu. Akhirnya dia pun menghilang dengan pasukan-pasukannya. Di loket masuk dan di sekitar air terjun Pancur, dipercaya teman-teman ada sosok putri yang bernama Gayatri yang menjaga stabilitas dan keamanan Alas Purwo. Putri Gayatri teman-teman terkadang muncul dengan putri yang sangat anggun, yang begitu cantik. Dia muncul dengan memakai kebaya hitam dan sangat jarang mengganggu manusia. Namun dia tuh sering muncul aja gitu loh. Penampakannya secara tiba-tiba tanpa para pengunjung atau orang yang melintas di Alas Purwo itu nggak sadar. Dia pun tiba-tiba aja gitu datang dan memunculkan bentuk atau wujudnya gitu. Entah dari kejauhan, entah langsung tiba-tiba dari belakang langsung ke depan. Tapi dipercaya sosok Putri Gayatri ini muncul pada orang tertentu aja. Ya, kemungkinan orang itu spesial, kemungkinan orang itu sudah terpilih, atau mungkin berbeda dengan manusia yang lain, seperti dia mempunyai indera keenam gitu loh. Dan orang tertentu aja yang bisa berinteraksi dengan Putri Gayatri. Dan hal itu dikaitkan dengan kerajaan Singgasari dan kerajaan Majapahit. Alas Purwo teman-teman dipercaya sebagai kerajaan gaib Pulau Jawa yang dipimpin oleh Ratu Pantai Selatan. Konon seorang ulama, Ki Ageng Mangir, pernah bertarung dengan Ratu Pantai Selatan sebelum jatuh cinta kepadanya.
Dan Alas Purwo itu teman-teman, sebagai pintu gerbang menuju alam gaib yang dihuni berbagai makhluk halus. Dan pintu gerbang itu hanya bisa dimasuki oleh manusia yang memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi. Ya, mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Jadi nggak sembarangan teman-teman, orang-orang yang bisa melihat gerbang menuju ke kerajaan gaib itu. Hanya orang tertentu aja. Selain itu teman-teman, terdapat juga kerajaan jin yang sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan sebelum masuknya agama Islam di Jawa. Selain itu teman-teman, kawasan Alas Purwo itu dianggap sebagai tempat perlindungan. Ya, tempat perlindungan bagi raja-raja yang merasa terancam. Pantai Pancur yang berada di Alas Purwo dikenal dengan ombaknya yang begitu sangat besar, begitu sangat tinggi. Dan pantai itu dikuasai oleh Nyi Blorong. Ya, berbentuk ular raksasa yang ada mahkota di atas kepalanya. Mahkota yang ada di kepalanya pun adalah mahkota emas yang sangat bersinar. Yang konon katanya, Nyi Blorong itu selalu mencari tumbal di setiap minggunya. Ya, seperti di hari Kamis atau malam Jumat, ada beberapa pengunjung Pantai Pancur mengaku melihat ombak yang sangat besar dan sangat tinggi. Ombak itu menyerupai gulungan, namun terlihat jelas seperti sisik ular raksasa. Sisiknya itu sebesar piring, teman-teman. Dan dia pun seperti mengikuti arus itu. Dan terlihat jelas banget ular itu sangat besar. Dia pun bingung, kok bisa ya ada ular di laut gitu loh. Bahkan ularnya itu sangat besar, bukan ular seperti ular-ular biasa. Dari sisiknya aja terlihat seperti piring gitu kan. Bayangin aja coba, sisiknya cuma satu aja, besarnya itu seperti piring yang ada di rumah. Apalagi melihat keseluruhan. Dan panjangnya itu nggak bisa diperkirakan berapa meter gitu loh teman-teman. Selain Pantai Pancur itu dikuasai oleh Nyi Blorong, Pantai Pancur itu juga dikuasai Ibu Ratu Pantai Pancur, yang juga terkait dengan dunia gaib dan kota gaib di Alas Purwo. Kalau tiba-tiba ada angin kencang, ada badai gitu ya, terus hujan rintik-rintik, bahkan ombak yang begitu tinggi, itu semua muncul secara tiba-tiba. Itu pertanda datangnya Nyi Blorong itu teman-teman. Dan munculnya berbagai makhluk gaib di kota gaib Alas Purwo itu. Selain itu, Ibu Ratu pun muncul bersamaan. Jadi mereka tuh seperti berkumpul. Dan dipercaya jika ada orang yang berani berenang di Pantai Pancur itu, mereka gak bisa kembali ke daratan lagi. Mereka akan masuk secara langsung ke dunia gaib. Ya, ke alam gaibnya. Alas Purwo. Gua Istana dipercaya sebagai salah satu akses atau tempat tinggal sebagian penghuni kota gaib. Ya, sebagai pusat kerajaan jin di Banyuwangi dan dijaga oleh berbagai macam makhluk gaib. Konon Insinyur Soekarno pernah ke gua istana itu teman-teman. Ya, Soekarno pernah bersemedi di gua itu. Ada kabar juga kalau berbagai macam pejabat Indonesia, mereka semua pun berkunjung ke gua istana itu. Dan mereka juga meminta permintaan seperti umur panjang, meminta kekayaan, meminta penglaris, dan keberkahan. Ada paranormal teman-teman sudah bermeditasi selama 20 tahun. Ya, dianya itu sudah bertapa selama 20 tahun lamanya di Alas Purwo itu teman-teman. Orang itu bernama Gus Muslimin. Dan dia sangat dipercaya teman-teman memiliki hubungan dengan makhluk gaib di Alas Purwo. Dan mereka sudah akrab. Karena begitu lamanya loh, 20 tahun. Dia bertapa di sana. Gus Muslimin teman-teman. Menjadi sumber informasi tentang makhluk gaib. Ya, tentang misteri kota gaib Alas Purwo. Dan mengetahui
tentang lokasi-lokasi yang terkait di Alas Purwo itu. Jadi dia itu sangat tahu gitu loh. Iya, dia sangat tahu di mana tempat berbahaya, di mana tempat yang banyak penghuninya yang nggak boleh dikunjungi, dan di mana tempat yang aman yang boleh dikunjungi. Yang penting harus ada syaratnya, harus izin dulu, harus berinteraksi dulu oleh penghuninya. Banyak raja pada zaman kuno. Mereka itu bersekutu dengan kerajaan jin yang ada di kota gaib Alas Purwo itu. Mereka selalu berlindung dan berlari, bahkan tinggal sementara waktu di Alas Purwo itu teman-teman. Mereka pun merasa seperti dilindungi, merasa aman, karena para makhluk-makhluk itu menjaga mereka. Namun, gak cuma-cuma juga, pasti ada syaratnya. Seperti mereka harus bertapa, menyerahkan apa yang berharga dari mereka. Seperti energi mereka, seperti waktu mereka itu harus di situ nggak boleh keluar dan harus yakin dengan syarat-syarat tertentu yang mereka yakini. Pura Luhur Giri Salaka, yaitu tempat ibadah dan meditasi bagi umat Hindu yang dipercaya memiliki energi mistis yang sangat kuat dan hubungannya itu sangat kuat dengan kerajaan gaib di Alas Purwo. Kalau pada malam hari ada orang yang mendengar suara zikir atau bacaan mantra yang dipercaya sebagai energi positif dan leluhur yang menjaga kesucian pura. Pura itu juga teman-teman dianggap sebagai pintu gerbang menuju kerajaan gaib Alas Purwo, bahkan menuju masa lalu, karena nuansa sejarahnya itu sangat kental. Situs Kawitan adalah sebagai tempat kompleks bangunan kuno. Tempat pertama yang dihuni oleh manusia di Jawa dan sering digunakan untuk ritual, serta tempat pertapaan atau tempat bersemedi gitu. Situs Kawitan itu teman-teman memiliki hubungan erat dengan kerajaan gaib Alas Purwo dan menjadi tempat untuk mencari kekuatan atau mencari suatu pesugihan. Terdapat hutan bambu teman-teman di Taman Nasional Alas Purwo, yang tempat itu menjadi sering munculnya makhluk halus genderuwo, roh leluhur, bahkan jin. Roh-roh mereka teman-teman dianggap sebagai bagian dari makhluk gaib di Alas Purwo. Ada beberapa orang yang mengaku melihat makhluk genderuwo dengan bulu yang begitu lebat serta taring yang begitu panjang, dan raut wajahnya genderuwo itu sangat menyeramkan dengan matanya yang begitu sangat merah. Bahkan bulunya itu begitu sangat lebat sampai menyentuh tanah. Selain itu teman-teman, gak sedikit orang yang berkunjung ke hutan bambu yang ada di Alas Purwo itu. Mereka itu tersesat. Mereka itu disesatkan oleh makhluk gaib yang ada di sana. Di antara mereka ada yang berhasil keluar. Tapi mereka itu linglung, gak bisa menceritakan semuanya yang mereka alami gitu loh. Namun, gak sedikit juga orang-orang yang berkunjung ke sana yang tersesat gak bisa keluar ke dunia nyata. Mereka tetap ke dunia gaib. Dinyatakan mereka sudah menjadi warga kerajaan gaib di Alas Purwo. Diyakini teman-teman ada keris pusaka peninggalan kerajaan Majapahit seperti Sumelang Gandring yang ada di dalam hutan. Siapa yang menemukan keris tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Ya, orang yang menemukan itu akan beruntung. Ada jalan yang menuju Ngagel dipercaya dihuni oleh beberapa prajurit makhluk gaib yang gak mengganggu. Mereka itu hanya muncul aja, hanya lewat aja dengan suara barisan yang sangat rapi. Bahkan terdengar suara derap kuda, ya kaki kuda gitu. Ada cerita tentang kutukan calon arang yang mengancam keturunan garis wanita di sebuah keluarga yang terkait dengan keberadaan Leak. Ya, keberadaan Leak calon arang di Alas Purwo. Jadi, pada zaman kuno itu teman-teman, banyak wanita yang dikutuk beserta keturunannya.
Kalau berkunjung di alas purwo itu teman-teman, para pengunjung itu dilarang berkata kasar, nggak boleh berniat jahat, ataupun berbuat asusila di tempat itu. Dipercaya akan mendapatkan kesialan. Ya, orang itu akan mendapatkan kesialan seumur hidup dia. Dan dia juga akan mendapatkan kejadian atau hal aneh. Dia itu nggak bisa kembali ke dunia nyata. Dia akan tetap terus berputar dan berada di hutan alas purwo itu. Selain itu teman-teman, kalau mendengar suara kayak memanggil nama, atau suara kayak siulan, atau suara seperti menggoda, kalian atau orang-orang yang berkunjung itu nggak boleh menoleh ke belakang atau mencari sumber suara itu. Selama berada dalam hutan itu teman-teman akan banyak ujian. Nama kalian akan dipanggil, kalian akan digoda kayak digetel gitu, dilempar hal suatu aneh gitu dari belakang. Pada awalnya teman-teman, gerbang alam gaib masih terbuka, sehingga banyak manusia yang berdatangan untuk meminta kesaktian, meminta rezeki yang begitu sangat banyak, meminta penglaris, meminta umur panjang, atau meminta harta yang sangat berlimpah. Namun, semakin banyak orang datang, bahkan banyak juga yang berniat gak baik. Mereka menyalahgunakan kekuatan gaib itu dengan niat jahat gitu ya. Gerbang itu pun ditutup karena ada tanda-tandanya teman-teman. Ada suatu yang ditandain akan menghitam. Kalau akan menghitam itu sangat berbahaya. Dan suatu yang menghitam itu seperti ada tanda yang sudah ditetapkan di suatu kerajaan atau yang ada di dekat gerbang gaib itu. Kalau warnanya itu tetap putih, aman. Tapi kalau sudah hitam, sangat berbahaya dan dianggap kalau sudah kotor. Sehingga harus melakukan pembersihan. Ditutuplah gerbang itu. Jadi orang-orang yang berniat jahat gak akan bisa berhasil. Karena kekuatan gaib itu dimanfaatkan secara nggak baik. Jadi orang-orang yang berniat baik pun tetap kena dampaknya. Walaupun gerbang gaib itu sudah tertutup teman-teman. Tapi nggak sedikit juga orang-orang berkunjung datang ke sana. Ya, mereka datang untuk bermeditasi walaupun hanya di luar aja. Mereka pun meminta hal yang sama, yang menguntungkan mereka. Ada beberapa cerita yang menyebutkan keadaan di dalam kerajaan gaib. Terdapat teman-teman perkampungan makhluk halus. Sebagian penghuninya itu adalah berasal dari manusia. Dan diyakini manusia itu adalah orang-orang yang tersesat di hutan alas purwo itu. Termasuk oleh pasukan-pasukan dari Aji Saka. Ada pula teman-teman manusia yang sengaja bertransmigrasi ke alam gaib. Dan masyarakat sekitar alas purwo pun sangat percaya hal itu. Harus benar-benar dengan hati yang bersih jika ingin berkunjung ke alas purwo itu teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!